Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Katanya kurang sehat. Kok berangkat kerja? Ya, namanya juga karyawan biasa. Belum ada 2 bulan kerja, masa izin terus? Kemarin udah izin gara-gara antar mama terapi. Loh, kamu J3 ikhlas ngantar mama? Lagian mama bilang juga apa? Jeti bos dong. Kamu bisa enak kerja. Gajinya juga gede lagi. Arkan mendesah pelan. Kalau aku Jeti bos, ngapain juga aku mau capek-capek Jeti pelayan ke Faye? Memangnya Jeti CEO kayak dulu itu mudah? Kalau bukan atas rekomendasi Tiara, mungkin dulu juga aku gak akan merasakan posisi CEO. Ucap Arkan. Raut wajahnya nampak lesu. Bagaimana tidak, tepat hari ini, dirinya ditinggal menikah oleh mantan istrinya. CKK, Tiara lagi. Tiara lagi. Wanita sombong itu udah nolak kamu mentah-mentah. Baru selesai masa idah udah langsung kawin aja tuh orang. Berarti bener kan, kalau dia juga selingkuh waktu sama kamu. Lagunya seperti orang yang dikhianati. Nyatanya dia juga gak beda jauh. Dasar wanita munafik. Bu Chandra masih saja geram pada mantan menantunya itu. Apalagi setelah mendapatkan penolakan dari Tiara 1 bulan yang lalu, di mana dirinya sudah datang baik-baik dan meminta Tiara untuk kembali menjadi menantunya. Tapi apa yang ia dapatkan? Tiara menolaknya. Dari sejak itu, Bu Chandra semakin membenci mantan menantunya itu. Apalagi melihat kehidupan Tiara yang semakin bahagia dan berkecukupan. Berbeda dengannya dan Arkan yang harus hidup hemat saat ini. Sudahlah, Mah. Jangan sujon terus sama orang. Mungkin aku dan Tiara memang tidak berjodoh. Aku memang sakit hati. Tapi aku bisa apa? Mungkin ini adalah hukuman untukku yang pernah mencampakannya. Ucap Arkan penuh penyesalan. Kau ini selalu saja mengalah. Jangan lemah dong Jeti laki-laki. Sebaiknya kau cari pendamping lagi. Kalau bisa yang kaya, biar kita bisa hidup mewah lagi seperti dulu. Menghela nafas, Arkan menggelengkan kepalanya mendengar penuturan dari ibunya. Bukannya menghibur anaknya yang patah hati. Bu Chandra malah memintanya untuk mencari pengganti Tiara. Tentu saja sangat sulit untuk Arkan karena sejujurnya ia masih sangat mencintai mantan istrinya itu. Sudah Mah. Aku mau berangkat. Mama jangan lupa makan. Tuh aku sudah belikan nasi padang. Sahut Arkan kemudian memakai sepatunya lalu bergegas berangkat kerja setelah pamit pada ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Chandra menatap kepergian anaknya dari ambang pintu. Ia yang jalannya masih terpincang-bincang itu bergerutu sambil masuk kembali ke dalam rumah. Kapan bisa shopping dan jalan-jalan lagi? Rumah kecil, mobil pun gak ada. Nasib. Ucap Bu Chandra yang kini harus beradaptasi kembali di rumah barunya karena Arkan tidak suka dengan lingkungan rumah yang kemarin. Di mana banyak ibu-ibu sefrekuensi dengan Bu Chandra yang menjerumuskan ibu kandungnya itu. Selain doyan berghibah, mereka juga senang sekali pamer dan pinjam uang pada ban keliling. Hal tersebut membuat Arkan memutuskan untuk pindah rumah lagi. Meskipun rumah ini lebih kecil, tapi setidaknya ini lebih nyaman karena mereka tinggal di area perkampungan di sisi kota. Kebersamaan antar tetangga masih kental di lingkungan tempat tinggalnya saat ini. Dengan menggunakan motor maticnya, Arkan melaju menuju cafe di mana tempatnya bekerja saat ini. Cafe yang buka pukul 11 siang itu kini menjadi tempat kedua Arkan selain di rumahnya yang suntuk karena terus mendengar keluhan dari ibunya yang sampai saat ini belum terbiasa dengan kehidupan sederhana mereka. Setidaknya di cafe itu, ia punya beberapa teman baru. Tak ada yang mencemooh karena tidak ada yang tahu masa lalunya. Bro, lesu amat. Belum makan ya? Derry, teman kerjanya menepuk pundak Arkan yang saat itu tengah membersihkan meja-meja di cafe tersebut. Katanya sih ditinggal kawin mantannya. Ledek nih ya, kasir di cafe itu. Wah, masa? Mantan istri lo merit? Wih, kalah dong lo, kan? Ledek yang lainnya. Arkan mencibir kesal. Bukannya dihibur, malah diledek seperti ini. Lagi pula si Mia ember sekali jadi orang.
Arkan memang curhat pada gadis itu soal kisah cintanya dengan mantan istrinya. Hanya saja ia tidak menceritakan semuanya. Bahkan soal Arumi. Arkan hanya mengatakan jika ia pernah menikah dengan wanita bernama Tiara dan saat ini wanita itu akan menikah dengan orang lain. Tentu Arkan tidak akan membongkar airnya sendiri bahwa perpisahannya saat itu dikarenakan dia berpoligami. Has, kalian ini. Kasian tahu gak sih Arkan? Sudahlah, bro. Cari lagi aja. Lo masih muda, ganteng lagi. Ucap Fendi yang baru datang lalu ikut nimbrung menggoda duda tampan itu. Kalian ini bikin tambah bete tahu gak? Sudah kerja. Bos datang tuh. Seru Arkan sambil mengarahkan pandangan pada mobil merah yang baru saja tiba. Seorang wanita dengan pakaian kasual keluar dari mobilnya. Seketika para pegawai yang tengah mengobrol itu langsung berhamburan memegang pekerjaan masing-masing. Selamat siang semuanya. Sapa wanita dewasa berkacamata hitam itu. Siang Bu Meli. Jawab semuanya serempak. Hai, Arkan. Apa kabar? Arkan dibuat gugup saat disapa langsung oleh bosnya itu. Baik, Bu. Tapi sepertinya kamu pucat sekali. Apa kamu sakit? Kalau sakit, tidak usah dipaksakan. Istirahat saja. Ujar wanita dengan rambut kemerahan itu. Tidak apa-apa, Bu. Saya baik-baik saja. Jawab Arkan sungkan. Baiklah kalau begitu. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan kabari saya. Selamat bekerja. Ucapnya dengan menyunggingkan senyum yang menggoda. Wanita bernama Meli yang tak lain adalah pemilik cafe itu berjalan dengan anggun masuk ke dalam ruangannya. Semuanya langsung melirik Arkan. Sontak saja Arkan bingung dengan tatapan aneh teman-temannya itu. Kiu, janda hebring itu boleh juga. Coba aja deketin. Bu Meli sepertinya tertarik sama kamu. Goda Derry sambil menepuk bahu temannya. Kakak, gila kalian semua. Akunya yang gak mau. Ucap Arkan pelan. Ia bergidik membayangkan sosok Tiara dan Meli yang jauh bak langit dan bumi. Bosnya itu memang cantik. Namun cantiknya karena operasi. Bukan alami seperti Tiara. Hidung mancung, kelopak mata lebar, bibir filler dan belum lagi tarik benang supaya terlihat lebih kencang. Muka oplas seperti Barbie itu malah terlihat aneh untuk Arkan yang sebelumnya punya 2 istri dengan wajah cantik alami. Tak ingin meladeni celotehan teman-temannya, Arkan pun fokus bekerja. Pria itu membersihkan cafe yang baru saja buka. Ia hendak membuang sampah, namun matanya tiba-tiba menangkap sosok wanita yang wajahnya sepertinya ia kenali. Wanita berpakaian lusuh itu tengah meminta-minta pada pengguna jalan di trotoar yang ada di seberang cafe. Arkan menyipitkan matanya, memastikan apakah itu adalah wanita yang ia kenal. Wanita dengan satu kaki dan menggunakan tongkat itu nampak memelas memohon belas kasih pada orang-orang yang melewatinya. Penasaran, Arkan pun mendekat. Ia ingin memastikan apakah dirinya salah lihat atau tidak. Hingga akhirnya tepat beberapa meter dari pengemis itu, Arkan pun terlonjak saat melihat dengan jelas siapa sosok yang dikenalinya itu. Bu Renata, malam hari setelah akad. Astagfirullah. Jun, ngapain buka baju di depanku? Tiara terlonjak saat Yuna membuka bajunya. Pria itu hendak membersihkan diri setelah seharian melewati acara yang melelahkan. Padahal hanya akad yang dihadiri keluarga dan saudara terdekat. Tapi cukup melelahkan juga. Batinnya. Iya. Lupa. Astagfirullah. Maaf ya. Yuna berlari menuju kamar mandi di dalam kamarnya itu. Setelah masuk kamar mandi, ia tiba-tiba tercengang sendiri. Kok malah aku minta maaf? Kan aku udah jadi suaminya Tiara. Lagian Tiara juga ngapain pakai kaget segala sih? Dasar aneh. Keduanya belum terbiasa dengan status baru mereka. Kadang mereka masih beranggapan jika keduanya masih sahabatan. Lucu memang. Sahabat jadi pasangan ya begini. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Tiara dan Yuna sama-sama sudah mandi dan berganti pakaian dengan piyama tidur couple pemberian Bu Dewi. Sementara kado dari Nyonya Lauren sendiri belum Tiara buka. Mami ngasih apa, Ti? Tanya Yuna. Gak tahu. Buka aja. Yuna melirik kotak merah yang merupakan kado dari ibunya untuk Tiara. Penasaran,
Ia pun membukanya setelah mendapatkan izin dari sang istri. "Ini apa, Ti?" tanya Yuna seraya memperlihatkan lingerie berwarna merah menyala. Tiara sontak merebutnya, mukanya langsung memerah. "Bukan apa-apa, udah simpan saja," ucap Tiara kemudian merebut lalu menyimpan lingerie itu di lemari. "Haf, Mami ada-ada aja. Masa ngasih lingerie sih? Aku harus pakai itu gitu di depan Yuna. Ih, geli," gumam Tiara sambil menahan tawa. "Baju kok kurang bahan begitu? Pakaian wanita apa seperti itu ya?" Tiara hanya diam, tidak menanggapi ocehan suaminya. Dalam hatinya membatin, si Yuna ini beneran polos apa memang gak tahu sih? Seo kok bodoh banget. Ya Allah, apa aku salah pilih suami? Gumamnya. "Ti, main ludo yuk," ajak Yuna ketika keduanya duduk di atas ranjang. Mereka belum bisa tidur karena di luar masih ramai. "Oke, yang kalah dicubit ya. Siapa takut?" Yuna mengeluarkan tab miliknya, membuka game di tab tersebut lalu bermain seru-seruan dengan istrinya. Mereka tertawa cekikikan sambil bermain. Tanpa mereka sadari, Bu Dewi dan Nyonya Lawrence tengah menguping di depan pintu. Sakit, Jun. Itu, pelan. Ti, kamu juga tadi kekencangan. Sakit tahu. Aku pelan kok. Pelan gimana? Pakai acara gigit lagi ya. Ya udah, ayo lanjut. Tanggung nih. Tapi pelan-pelan ya. Iya. Kamu belum tahu saja kemampuanku. Dua besan itu tercengang mendengar jeritan kecil Tiara dan obrolan dari dalam kamar itu. "Bu, sepertinya kita sudahi saja mengupingnya. Mereka ternyata lebih pro," ujar Nyonya Lawrence. "Iya, Bu Lawrence. Saya kok bergidik ya?" ucap Bu Dewi yang mukanya kini memerah karena malu sendiri. Dua wanita parubaya yang terlihat awet muda itu bergegas pergi. Pikirkan kotor mereka melayang-layang tentang apa yang Tiara dan Yuna lakukan di dalam sana. Mereka pikir pengantin baru itu akan sama-sama canggung karena anaknya itu sahabatan sejak lama. Tapi ternyata mereka malah lebih dari apa yang Bu Dewi dan Nyonya Lawrence pikirkan. Sementara di dalam kamar, "Udah Jun, aku ngantuk. Tidur yuk," ajak Tiara. Ti, aku juga ngantuk." "Ya sudah, selamat malam." Keduanya tidur bersisian dengan guling sebagai penyekat. Tak ada kata romantis yang terucap sebelum keduanya terlelap dalam mimpi. Baik Tiara maupun Yuna sama-sama lupa jika keduanya sudah menikah. Jam menunjukkan pukul 6:30 pagi. Tiara dan Yuna keluar bersamaan. Mereka sudah rapi dan wangi. Tiara tak sabar untuk bertemu dengan Cantika. Begitupun dengan Yuna yang juga kangen dengan anak sambungnya itu. "Halo, selamat pagi semuanya," ucap Tiara dan Yuna bersamaan. Bu Dewi dan Nyonya Lawrence melirik keduanya dengan dahi mengernyit. "Loh, Tiara, kok gak keramas?" tanya Bu Dewi. "Keramas? Gak dingin, Mam," ucap Tiara yang memang tidak menggunakan hijabnya saat ini. Kok dingin? Kalau habis ya harus keramas," celetuk Bu Dewi yang membuat Tiara dan Yuna saling menatap kebingungan. "Habis apa sih, Mam?" tanyanya heran. "Ya ampun, menantuku sayang. Itu loh, kalian kan semalam begini. Masa lupa?" ucap Nyonya Lawrence seraya menyatukan jari telunjuknya. Seketika Tiara dan Yuna mengerti apa yang ibunya serta ibu mertuanya itu maksud. "Oh, maksud kalian malam pertama?" Gak. Kita nggak ngapa-ngapain. Bangun tidur aja Tiara kaget karena aku tidur di sampingnya," ucap Yuna sambil tertawa. Tiara dan Yuna terkekeh mengingat kejadian pagi tadi di mana Tiara bangun tidur dan langsung menimpuk wajah Yuna menggunakan bantal. Ia juga melontarkan kata-kata kasar, menganggap Yuna sudah tidak menghargai persahabatan mereka dengan tidur satu ranjang dengannya. Sampai akhirnya Yuna menjelaskan bahwa mereka sudah menikah. Tiara yang lupa seketika tertawa terbahak-bahak. Bu Dewi dan Nyonya Lawrence saling berpandangan. Raut wajah mereka langsung ditekuk seketika. Mereka benar-benar tidak habis pikir dengan tingkah Tiara dan Yuna yang benar-benar absurd itu. Mereka pun melanjutkan sarapan. Tiara dan Yuna yang masih cekicikan membahas kejadian bangun tidur tadi,
Sementara Bu Dewi dan Nyonya Lawrence yang berpikir keras bagaimana supaya dua anak mereka bisa bersikap mesra layaknya suami dan istri. Siang harinya, Tiara dan Yuna menghabiskan waktu bersama dengan Cantika. Mereka menonton serial kartun bersama. Nampak sekali keceriaan di wajah Cantika. Ia benar-benar sangat akrab dengan Yuna seperti pada ayahnya sendiri. Sampai akhirnya kebersamaan itu harus terganggu tatkala Bu Dewi dan Nyonya Lawrence menghampiri sambil membawa koper. Mami sama Mami mau kemana? Tanya Tiara heran. Kita mau ke Bali, ucap Nyonya Lawrence. Wah, ikut dong. Tiara bangkit dan terlihat bersemangat. Gak bisa. Hanya ada 4 tiket untuk Mami, Ibu meruamu, Cantika, dan Sri. Kamu di rumah saja sama Yuna ya? Ucap Bu Dewi yang membuat Tiara langsung cemberut. Kok dadakan sih, Mam? Kenapa nggak beli tiket buat kita juga? Tanya Yuna. Iya, Jun. Kita lagi pengen liburan aja buat refreshing. Setelah ini kita kan bakal sibuk mempersiapkan resepsi kalian. Jadi Mami hanya beli 4 tiket saja. Kalian di rumah saja ya istirahat. Harus jaga kesehatan karena acara di hotel nanti pasti lebih melelahkan. Seru Nyonya Lawrence. Yuk Cantika sayang. Ikut nenek sama Oma ya. Kita jalan-jalan. Aku jalan-jalan. Mama sama Papa Yuna di rumah saja ya. Cantika mau jalan-jalan dulu. Dadah. Mereka pun meninggalkan Yuna dan Tiara di rumah itu. Sebelum masuk ke dalam mobil, Nyonya Lawrence membisikkan sesuatu pada anaknya. Kamu harus unboxing secepatnya. Awas kalau main-main lagi. Bisiknya setengah mengancam. Yuna yang mendengar itu langsung melongo. Ia baru menyadari sesuatu, alasan mengapa semuanya pergi liburan sekarang. Ya ampun, ternyata mereka ingin agar aku dan Tiara. Hujan turun begitu lebat malam ini. Petir yang menggelegar menambah suasana mencekam di rumah besar yang kini hanya ditinggali sepasang pengantin baru ini. Tidak main-main, Nyonya Lawrence bahkan meminta asisten rumah tangga dan beberapa pelayan untuk pergi sementara hingga beberapa hari ke depan. Sungguh terlalu nenek gaul itu. Saking dia ingin supaya Yuna dan Tiara memiliki waktu berkualitas berdua. Dingin, ucap Tiara seraya membungkus tubuhnya dengan selimut. Yuna yang sejak siang tadi gelisah tak menantu karena menginginkan sesuatu tapi bingung cara memintanya pada Tiara. Kini hanya menatap wajah cantik istrinya itu sambil duduk. Bagaimana mau unboxing jika tubuhnya dibungkus seperti kepompong begitu? Gumamnya. Jun, gak dingin? Tanya Tiara. Dingin sih. Tapi selimutnya kan kamu kuasain. Ucap Yuna. Iya. Kalau begitu sini, tidur satu selimut sama aku. Serius? Buka baju boleh gak? Tanya Yuna dengan polosnya. Tiara melongo. Untuk saat ini, dirinya tidak lupa jika Yuna adalah suaminya bukan sahabatnya. Dari cara bicara Yuna, tentu saja Tiara tahu maksud dari pria itu. Boleh. Jawabnya singkat dengan senyuman. Serius? Yuna terlihat tak percaya. Tiara mengangguk. Meskipun rasanya berbeda saat pertama kali ia tidur dengan Arkan dulu, namun ia tidak boleh egois dengan tidak memberikan hak Yuna sebagai suami. Alhamdulillah, Yuna nampak bersemangat. Ia hendak membuka bajunya, namun Tiara bangkit lalu memintanya untuk bersabar. Sholat dulu yuk, kamu jadi imamnya, ucap Tiara. Yuna mengerti. Ia bahagia karena Tiara tidak lupa dengan sholat sunnahnya. Beruntung sekali dirinya bisa bersanding dengan wanita yang sedang dalam proses berhijrah itu. Keduanya melaksanakan sholat sunnah berjamaah dengan khusyuk. Tiara mencium punggung tangan suaminya dengan takjim setelah selesai melaksanakan syalat. Mereka duduk berdua di atas kasur. Suasana menjadi canggung. Kamu serius, Tiara? Apa kamu ikhlas? Tanya Yuna yang khawatir jika Tiara terpaksa melakukannya. Insya Allah aku ikhlas. Lakukanlah, Yuna. Kita halal, ucap Tiara malu-malu. Baru pertama kali ia merasa canggung dan semalu ini pada Yuna. Yuna tersenyum kemudian menyentuh kepala istrinya. Ia membaca doa supaya diberikan keberkahan dan benih yang ditanamkan nanti pada istrinya akan menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibna syaitaha ana wa janibi syaithuna ma razaqtana'a.
Tiara memejamkan mata ketika wajah Yuna semakin mendekat. Hembusan nafas beraroma mint itu menyeruak. Bagian tubuh istrinya yang kini polos tanpa sehelai benang. Kau ini janda atau perawan, sayang? Nikmat sekali. Bisik Yuna yang semakin menaikkan birahinya. Keduanya terus berpacu dalam kenikmatan dunia. Yuna, sayang, teruskan. Aku mau keluar. Yuna begitu perkasa. Ia mempercepat gerakannya di malam dingin yang kini berubah sangat panas itu. Desahan dan erangan keduanya saling bersahutan. Irama syahdu dari dua insan yang saling berbagi peluhnya saat ini. Keringat bercucuran. Tiara beberapa kali mengejan saat mencapai puncaknya. Namun Yuna begitu gagah. Terus menghajar sampai membuat istrinya bagai melayang terbang di atas awan. Aduh! Lenguhan panjang dari Yuna mengakhiri kegiatan panas malam pertama pengantin baru ini. Bersamaan dengan itu, hujan pun reda. Keduanya berpelukan dengan nafas yang masih terengah-engah. Terima kasih, sayang. Terima kasih istriku. Ucap Yuna lalu mengecup kening Tiara. Sama-sama, sayang. Kau hebat. Tiara mencubit pinggang suaminya. Mereka kini tidak terlihat absurd lagi. Bahkan setelah pergumulan panas itu, panggilan sayang pun menjadi sebuah panggilan mesra keduanya. Bersambung.